bedanya sih di depan layar sama di belakang layar ya. Sama-sama galak ya Mu ya. Sama-sama tegas sebenarnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak bedanya. Saya tuh bersyukur dapat pekerjaan yang tidak membuat saya harus melakukan banyak pencitraan misalnya. Jadi kalau bukan saya bilang artis itu pencitraan, enggak ya, itu kan tuntutan. Tapi artinya saya bisa menjadi diri saya kurang lebih sama di kamera maupun di luar kamera. Saya sih melihat setiap teman news anchor, misalnya Jeremy Teti. Jeremy Teti itu mengajarkan bahwa saya itu kan orangnya maunya apa-apa perfect gitu. Jeremy itu membuat saya bisa lebih santai gitu. Udahlah Ra, nggak apa-apa, jalanin aja. Toh kalau misalnya tidak perfect kita bisa perbaiki. Itu Jeremy. Terus kemudian ada Arif Suditomo. Arif ini buddy-buddy banget gitu dengan saya gitu ya. Jadi kalau saya melihat lebih pada soal teamwork kalau ke Arif. Siapa lagi ya? Saya memang ganti-ganti tapi biasanya kemudian pasangan cowoknya nggak terlalu banyak ganti. Saya pernah juga sama Indra, tapi Indra ini cuma sebentar ya. Yang banyak memberikan sebenarnya pengaruh kepada gaya saya itu adalah Bu Ita Tobing dan Mas Riza Primadi. Jadi Bu Ita Tobing itu mantan pemretnya Liputan 6. Beliaulah yang mengeset gitu ya, memberikan standar Liputan 6, wawancara dan sebagainya harus seperti apa. Dan kalau Mas Riza itu kan lebih kepada anchor senior. Dia yang membantu untuk membentuk bagaimana kalau kita harus bertanya dan sebagainya yang kritis karena kita mengambil gaya BBC yang lebih tajam. Jadi pertanyaan itu bukan sekedar tanya jawab, tapi kamu harus probing, harus gali lebih dalam. Lebih ke arah sana sih. Saya sebenarnya pindah ke jurnalistik lebih tepatnya karena sesudah kira-kira setahun lah ya saya jadi auditor. Saya lulusan akuntansi tapi saya jadi auditor gitu. Jadi tidak masuk ke korporasi. Saya ingin melanjutkan sekolah dan saya pada saat itu berpikir kalau saya sekolah S2 itu adalah bidang yang memang akan membantu saya menjadi lebih baik di bidang pekerjaan tersebut. Saya sudah tahu lah kurang lebih seperti apa walaupun cuma setahun ya, nih bidang seperti ini nih apa yang akan saya jalankan. Terus kemudian tapi saya tuh punya satu passion lagi yaitu menulis. Nah saya berpikir menulis ini gimana ya, apakah harus jadi wartawan atau yang lain gitu. Tapi saya belum nemu kemana. Kok dilalah ini kata orang Jawa, saya tuh ngelihat iklan di surat kabar waktu itu dibutuhkan reporter untuk sebuah media televisi, membentuk divisi news yang baru. Mungkin itu memang jalan Tuhan untuk saya ya, saya mendaftar dan kemudian saya jatuh cinta pada dunia ini. Saya bisa benar-benar ini passion saya yang lain saya coba lakukan dan saya merasa bahwa inilah dunia saya dan bukan sebagai akuntan atau auditor. Jadi saya terus menjalani ini dan ketika saya pindah menjadi pengusaha sekalipun sebenarnya memang bukan jadi jurnalis tapi dunianya tetap sama, dunia media dan ini adalah dunia yang memang saya sukai. Enggak lah, enggak. Jadi kalaupun balik ke kamera itu, balik ke depan layar lebih untuk one off saja ya. Jadi project-project one off, tidak panjang karena kantor saya ini kan juga karena namanya Ira Kusno Communication. Jadi kalau klien datang selalu gini, Iranya mana? Walaupun sudah ada beberapa associate gitu. Jadi tetap saya harus datang. Dan muncul di layar itu kan bukan sekedar baca. Itu ada perjalanan panjangnya yang orang kadang-kala nggak tahu gitu bahwa kita harus jalani itu. Dan itu cukup menyita waktu. Sebenarnya proyek yang ingin dikerjakan lebih bagaimana membesarkan kanal YouTube Ira Kusno sendiri karena itu kan lebih kita lebih bisa pegang ya begitu, lebih bisa di-manage secara waktu, secara isu. Itu kadang-kala memang kita ikuti apa yang sedang jadi tren atau yang kaitannya lebih ke arah promo perusahaan atau promo klien, kenapa enggak. Jadi itu sebenarnya yang ingin dikembangkan ke depan. Sukses tuh selalu ukurannya kan nggak bisa dari diri sendiri dan sukses itu selain ada apresiasi dari orang sebenarnya juga bagaimana kita menilai diri sendiri. Jadi
Kalau dibilang saya sudah sampai tahap ini, itu satu, karena saya tidak pernah mau berhenti belajar. Dan saya tidak puas dengan kondisi yang kalau sudah dapat satu level, kita harus naik kelas. Yang lain sebenarnya adalah yang pasti doa orang tua ya, itu yang luar biasa. Dan saya bersyukur saya punya sahabat-sahabat yang sangat baik dan sangat suportif dalam keadaan apapun sebenarnya. Ketika perusahaan itu jatuh ya, itu mereka sangat support dan saya merasa bahwa itu yang sekarang menjadi kunci.